Halo Bang, Halo Bang, lu dari mana Bang? kita dari Jawa Barat Bang. Saya lagi cari orang yang mau cerita tentang pengalaman horor. Pernah ngalamin nggak? Pengalaman horor. Ya, Wah, lu ketemu orang yang pas Bang. siap. Boleh diceritain Bang? Oh boleh, boleh, Hmm, boleh, boleh, boleh. Jadi Oke. ceritanya udah lama banget. Kebetulan gue sekarang kan udah kerja, Ah, baru kerja sih kebetulan. siap, aman. Terus ini pengalamannya waktu gue SMA Oke. dan ini terjadi sama keluarga dekat gue. Ya, ya, ya. Eh, Kebetulan terjadi ke nyokap gue sendiri gitu Hmm, kan. Nah, ceritanya tuh singkatnya tuh nyokap gue kena yang namanya santet ya, oke. dan ya kalau dari kacamata gue sampai sekarang pun gue sebenarnya kayak nggak percaya itu, tapi gue melihat langsung gitu loh Ah, ke ah, ah. nyokap gue sendiri. Ya, ya. Jadi apa ya, dan Awal itu mulanya gimana waktu tuh? itu sedikit menyayat hati gue sih gitu Ah, kan. Jadi kayak eh keluarga bokap kan dari Jawa, mm-mm. nyokap dari Padang, Ya, Minang. Nah, ya lu tahu sendiri lah Jawa gimana, kalau kalau katanya, kalau kata orang-orang kalau nggak suka sama orang tuh bisa kayak gitulah, oke. santet dan segala macam kayak Main di gitu-gitu. belakang lah ya. Ya, bisa Ya. kayak gitulah gitu. Ah, Dan itu dilakuin sama keluarga terdekat juga ah, ah. gitu. Oke. Jadi itu nyokap gue sempet dikirimin katanya santet, dan kejadiannya tuh rentetannya panjang banget, Bang. Asli, Ah, itu terjadi tuh sekitaran berbulan-bulan. iya. Dan jadi singkatnya tuh gue tuh di rumah Mm-mm. bareng sama nenek, tapi ada rumah bokap juga, jadi nyatu rumahnya. Mm-mm. Dan jadi rumah nyokap tuh di belakang, rumah orang tua di belakang, rumah rumah nenek di sampingan tapi depanan lagi. Ah, ah, oke. Nah, jadi keluarga gue lagi renov rumah, kayak kita lagi bukan renov sih, mau pecah rumah. Ah, Rumah yang di belakang tuh mau dijadiin kosan. oke. Rumah yang di belakang mau dijadiin bukan kosan, kontrakan deh, kontrakan gitu buat orang-orang yang udah berkeluarga dan ya butuh kontrakan. Oh, iya, iya, iya. Nah, rumah belakang udah dipisah, terus akhirnya pokoknya tuh kayak kita sekeluarga pindah ke rumah nenek untuk sementara karena kan emang lagi direnov. Ah, Nyokap gue suka tuh bersih-bersih di belakang, suka iya. bersih-bersih di belakang. Dan ada di satu momen, jadi kalau kata orang pinter bilangnya, nyokap gue tuh kalau bersih-bersih rumah belakang nggak pernah assalamualaikum, nggak pernah salam lah kayak gitu-gitu, Iya, kayak cuma langsung bersih-bersih bersih-bersih. aja gitu. Kalau di pikiran kita sebagai orang yang normal dan tidak tahu apa-apa ya, maksudnya kayak rumah kita sendiri gitu, Ah, ya nyapu-nyapu aja. iya. Dan ternyata singkatnya tuh banyak banget hal-hal yang terjadi, mulai dari pas jadi tukang lagi bersihin tembok, lagi ngaaci, bukan ngaaci sih namanya, ngalusin untuk Ah, sebelum dicat. ah, Itu kan ada bolongan yang mau diaci kan. iya, iya. Nah, dari bolongan itu keluar ular kecil. Wow. Kita nggak tahu, maksudnya kayak itu kan entah itu rumah emang apa namanya, emang ada ular ya atau gimana, nggak tahu lah, maksudnya tiba-tiba banget ada. dan Ah, dan pokoknya setelah dari itu pun ya udahlah, kita mikirnya oh ternyata memang kita aja kali yang kotor gitu, iya, iya, iya. nggak terlalu sering bersih-bersih gitu. Dan udah selesai dari itu, terus ada lagi ular jadi tuh rumah gue kebetulan miniatur gimana ya, jadi itu kayak lorong Mm-mm. gitu. Sebelah kalau lurus lagi itu dapur belakang. Ah, Kalau sebelum ke dapur tuh ada kamar nyokap sama bokap. Nah, iya. di atas kamar nyokap sama bokap itu biasa kita ada gudangnya di atas. Mm-mm. Jadi kalau ini kita pakai tangga naruh barang di atas gudang gitu. Oh, Nah, berarti gudang jadi yang kebetulan sebelah atas itu bukan yang berbentuk lantai kedua gitu, bukan ya? bukan Oh, kayak iya, iya. bener-bener cuma ada space antara langit-langit sama buat ke genteng. Oh, iya, iya, Masih iya. ke gambar gak? Iya, 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 iya. Nah, Ngerti, kayak ngerti. Dan udah di situ pas bokap tuh lagi kayak mau ngerapi-rapin atas, ngeliat Ah. ular lagi. Waduh. Nah, pas mau ditangkep biar nggak itu ngebahayain keluarga, Ah, pokoknya tuh singkatnya dapet tapi lepas gitu loh. Udah, dan akhirnya ya udah kita kayak oh hilang, ya udah mungkin nanti bisa dicari lagi lah gitu. iya. Setelah cari sekitaran setengah jam atau berapa jam gitu, ya udah nggak dapet, ya udah. Ah, Nah, abis itu nggak lama malam ya, nyokap tiba-tiba apa namanya,
panas dingin abis sholat. Mm-mm. Abis sholat kayak panas dingin gitu, badan nggak enak, katanya badannya nggak enak segala Iya. macem. Dan ini awal mulanya bang, awal mulanya gue Iya. yang kayak, gue kan orangnya kayak dari SMP tuh mikirnya kayak orang kalau kesurupan tuh caper. Terus singkatnya gue tuh mau nongkrong sama teman-teman gue. Jadi gue tuh sekeluarga 4 bersaudara, gue anak ketiga. Kakak gue belum balik kerja, abang gue kebetulan udah lulus apa belum gitu, gue lupa deh. Itu kejadian waktu gue kelas 11 SMA kayak. Oke. Dan itu abang gue udah berangkat mau pacaran. Terus gue tinggal mau nongkrong doang. Iya. Terus tiba-tiba nyokap, kan kebetulan kita pindahan nyokap ke kamar di rumah nenek gue di lantai kedua. Gitu, lantai kedua gitu. Terus di lantai kedua itu tiba-tiba gue dipanggil, suruh jagain nyokap dulu karena badannya lagi kurang enak. Terus gue kayak yaudah iya gue jaga, yaudah iya ya aku jagain. Udah jagain dulu sebentar, biar kita dapat izin buat nongkrong gitu. Iya. Gitu. Terus nggak lama dari situ pun tiba-tiba kayak nyokap kayak badannya kayak nggak enak gitu. Terus kayak selalu kayak, "Gis, bunda badannya nggak enak, bisa diambilin air gak, bla bla bla," kayak gitu-gitu. Nah, singkat dari situ tiba-tiba nyokap gue kayak berperilaku aneh yang gue rasa kayak kenapa nih gitu. Kayak ya kayak ngegeram, terus habis itu kayak diem gitu-gitu. Terus akhirnya kan bokap tuh suka ngasih lantunan ayat gitu kan. Iya. Gitu. Dan ini jadi salah satu pukulan juga waktu itu buat gue, karena kan gue nggak terlalu tahu bacaan gitu kan. Iya. Atau surat-surat pendek gitu kayak gitu. Jadi kayak setelah dari itu kayak ya kita ya biasa aja gitu. Gue juga mikir kayak biasa, nyokap lagi sakit mungkin. Iya. Nggak lama tiba-tiba gue turun ke bawah, tiba-tiba adek gue manggil, dan adek gue bilang kayak, "Mas, bantuin bunda di atas, gak tahu kenapa," gitu kan. Gue naik ke atas, tiba-tiba nyokap gue udah kayak wah gitu-gitulah, kayak jadi sesuatu yang bukan dirinya. Terus gue kayak mikir, di siapa nih yang ulang tahun gitu. Terus gue kayak siapa nih yang ulang tahun. Terus gue mikir gak ada, abang gue gak ada yang ulang tahun, atau mungkin surprise kali ya. Iya. Kok surprise padahal kan belum ada kenaikan kelas ataupun belum ada sesuatu yang spesial lah hari ini. Terus singkatnya gue yang mau nongkrong akhirnya nelpon abang gue kan ngomel-ngomel lah kalau ditelepon lagi main gitu sama ceweknya kan. Terus kayak, "Kenapa sih lu nelpon segala macem, balik dulu, lu lebih milih siapa nih, mak lu pacar lu," waktu itu. Waktu itu terus akhirnya dia balik ke rumah. Jadi kan kalau orang kesurupan, kalau abang gua tuh kan dia anak pramuka juga dulu. Jadi itu jempol kaki dipencet gini Pak, gini kayak ujung kuku katanya. Untuk nanya-nanya. Terus pokoknya nyokap gue bilang gini, jadi dia kayak jadi ratu ular apa waktu itu. Dan sampai sekarang pun gue masih tidak percaya, walaupun gue kayak mikir itu terjadi di depan mata gue gitu. Terus katanya ratu ular, terus dia marah karena anaknya kebunuh. Kebunuh yang sama kecil itu katanya anaknya. Oh, yang awal ya? Tuh. Yang di tembok ya? Iya, yang awal. Di tembok itu. Dan malamnya itu kan temen abang gue datang, kebetulan juga ngerti gitu hal-hal kayak gitu. Iya. Dan kebetulan hawa rumah jadi rada panas. Jadi itu ada perbedaan suhu di atas sama di bawah. Yang tadinya gue mikir kayak, ya udah mungkin karena emang banyak orang gak sih di atas gitu, ngekerumun. Terus tapi emang itu perubahannya signifikan banget katanya gitu. Dan bener-bener suara nyokap gue tuh berubah waktu di netralisasi malam itu. Ini prolog awal dari akhirnya nyokap gue tuh emang rumah itu dikirimin lah santet lah bahasanya gitu. Dan sampai di titik dimana waktu itu ini berkelanjutan panjang, nyokap gue jadi sering sakit, nyokap gue yang rentan banget. Terus ada sampai di satu momen itu kan diantar lah ke orang pinter lah bahasanya. Diantar ke orang pinter. Dan mau bahasa itu dinetralisasi lah bahasanya, kayak dinetralisasi gitu sekujur badannya yang ada di badannya kayak gitu. Pokoknya singkatnya udah kelar dinetralisasi. Terus nyokap gue pandangannya kosong, kita ajak ngobrol, kita kasih lantunan ayat
ayat kursi dan juga murotal gitu. Iya. Kayak biar lebih tenang nyokap gua. Pokoknya singkatnya besokannya itu tuh kejadian waktu gua mau ujian sekolah Waduh. sebelum Covid lah. Iya. Sebelum Covid. Iya. Berarti jarak waktunya itu sekitaran 2019. Iya, sekitar ke segitu. 20 gitulah. Gitu. Terus dan paginya tuh gue izin untuk berangkat sekolah. Seperti biasalah pada umumnya. Iya. Kayak mau pamitan. Bun, mau berangkat dulu. Tapi pandangan nyokap gue bener-bener yang kayak duduk. Tapi kayak bener-bener kayak dia kosong aja ya. Pokoknya nanggepin gue tuh sekitaran semenitan baru nanggepin gue. Jadi kayak, Bun, aku mau berangkat sekolah, doain ya. Biasa kan nyokap gue kalau gue lagi mau ada ujian, lagi ada apa, pasti dia yang selalu ngingetin kayak, nanti jangan lupa baca doa ya. Gini ujian baca yang benar-benar. Tapi nyokap gue nunggu semenit dulu baru nengok kayak, oh iya, hati-hati ya di jalan. Oh ya udah, karena gue mikirnya ya udah gue nyokap gue capek kali semalam gitu. Singkatnya akhirnya gue berangkat sekolah, tapi gue kayak kepikiran gitu karena kan emang malamnya nyokap gue kenapa-napa nih gitu. Iya. Udah kelar dari situ gue akhirnya pulang ke rumah. Teman abang gue kebetulan mbahnya ini atau neneknya ini bisa mediasi ataupun kayak bahasanya netralisasi yang emang nge-clearin badan orang secara rukiah lah gitu. Iya. Gitu. Nah di hari itu yang tadinya gue nggak percaya, jadi ada suatu hal yang gue dengar tuh kayak, wow, apa bener ini nyokap gue gitu. Iya. Jadi tuh gue nggak dibolehin. Kebetulan rukiahnya di kamar ini. Aduh. Kebetulan rukiahnya di kamar ini. Oke. Jadi tuh pokoknya tuh gue pulang sekolah terus lagi proses rukiah juga. Gue di ruang depan situ. Terus nyokap gue lagi di rukiah dan emang suaranya berubah-berubah. Asli. Jadi ya? kayak suaranya berubah-berubah dan asli ada suara anak kecil, suara bapak-bapak gede gitu, sama yang bikin gue tuh semakin kayak wow gitu. Nyokap gue suaranya ngelengking. Padahal biasanya nggak seperti itu. Gitu-gitu dah, gue gak tahu dah gimana. Biasanya nggak gitu, suaranya tuh beda banget dah. Jadi itu jam sore jam 3 ke 4 mau ke maghrib. Adalah 1 jam di rukiah gitu. Itu benar-benar yang kayak suaranya berubah dan ternyata gue tuh baru diceritain bokap gue tuh sebulan atau 2 bulan setelahnya. Gue baru diceritain kalau seandainya di badan nyokap gue tuh ada sekitaran 11 makhluk katanya. Wow. Include sama penunggu di rumah belakang gue yang nggak suka sama nyokap gue karena bersih tapi nggak salam lah gitu. Ke nyokap gue nggak salam ke penghuni di rumah ke mereka lah ya. Dan jadi nyokap gue tuh sering punya banyak kegiatan. Kayak dia ada komunitas rajut. Dia waktu itu komunitas rajut lagi jalan-jalan ke puncak Bogor. Naik bus lah atau naik apa gitu, gue lupa. Jadi tuh nyokap gue bete karena sebelahnya lagi sakit, batuk-batuk, terus dia sendirian gak ada temen ngobrol, dan ternyata ada anak kecil yang ngikutin. Nah karena katanya anak kecil itu ngikutin buat nemenin nyokap gue selama liburan di Bogor. Terus yang kedua ini, gue ceritain yang gede-gede aja ya, maksud gue yang emang ngedominasi badan nyokap gue waktu itu. Yaitu anak kecil itu, entah itu tuyul atau apalah segala macam, gue gak paham. Pokoknya sosok kecil, anak kecil. Terus yang kedua itu sosok besar ataupun bisa dibilang orang biasa bilangnya kayak gundurwo gitu atau apalah. Jadi sosok besar ini suka sama nyokap gue karena nyokap gue rajin ibadah, nyokap gue suka ngelakuin kebaikan, dan intinya dia tuh ada di badan nyokap gue niatnya mau ngelindungin. Terus yang ketiga ini ada ya, ini 3 yang gede aja sih. Yang ketiga tuh kuntilanak katanya, ataupun perempuan lah. Nah perempuan yang memang notabene-nya nggak suka sama nyokap gua karena apapun yang dilakukan di rumah belakang tuh selalu nggak ada permisi gitu. Jadi
dia secara pribadi nggak terlalu ngedemenin nyokap gue karena memang nyokap gue tuh nggak respect lah gitu. Iya, iya. Itu 3 hal itu, dan emang 3 hal itu yang gue denger suaranya saat itu. Jadi Oke. jadi hal inilah yang kayak bikin nyokap gue tuh sering sakit segala macam. Nah singkatnya udah kelar di ruqyah, terus kita juga ngerasa ya udah tenang juga. Ada fase selanjutnya. Masih ada. Dan itu fase selanjutnya memang jangkanya panjang banget asli. Makanya kayak gue tuh excited. Ini sering gue ceritain sih ke teman-teman. Iya. Gitu. Jadi tuh setelah dari ini rentetannya tuh ada kebetulan gue punya om. Dan ini impact-nya berasa, dan ini yang gue lihat sekarang gitu. Jadi saat itu pas lagi COVID tapi bulan puasa. Iya. Kita seperti layaknya orang lah gitu. Gue nungguin buat sahur, begadang, main game, segala macam kayak gitu-gitu. Kebetulan kamar gue waktu itu nggak di sini, tapi kamar gue tuh jadi denah rumah nenek gue ada rumah dalam, ya lantainya 2, kamarnya tuh sekitaran ada 7. Jadi tuh tapi kamar gue itu di kamar belakang. Di kamar belakang itu yang emang misah. Jadi kayak ini rumah bagian depan. Jadi di kamar belakang tuh kamar yang memang terpisah dari rumah itu. Enggak terpisah, tapi masih satu, cuma enggak include di rumah depan. Jadi kamarnya tuh lumayan jauh lah. Oh iya. Dan itu kamarnya deket sama kolam ikan. Gitu, kolam ikan. Nah, itu lumayan jauh banget gitu kan. Terus nggak lama gue lagi suka sih, lagi main game, ketawa-tawa sama teman-teman gue. Tiba-tiba om gue datang ngetok kamar. Terus gue kayak mikir belum waktunya sahur. Ketok-ketok, dan gue nggak ngepeduliin lah, ngepeduliin. Jadi kayak gue tetap main game aja, atau juga gue pakai headset. Nah kebetulan monitor gue yang ini, jadi kayak ngarahnya ke arah jendela. Nah jadi belakangnya tuh jendela yang emang udah luar lah gitu kan. Sambil ngerokok, sambil ini ketawa-tawa main sama temen, tiba-tiba. Jadi itu jendela gue tuh bukan jendela yang teralis ataupun jendela yang buka tutup gini, enggak. Tapi jendela yang emang jadi kayak slat gitu, tau gak yang kayak gini-gini. Jadi kayak ditutupin, ntar diiniin gitu. Jadi kalau misalkan ditarik, yang ditarik dia ngebuka. Iya. Kalau ditarik ini dia tutup. Iya. Okay. Tiba-tiba dibuka secara pribadi, terus karena gue lagi fokus main game, gue nggak tahu hordeng gue tiba-tiba seret. Udah sholat subuh belum? Gue diterakin gitu, gue kan kaget ya. Hah? Belum subuh kan, Mak John bilang gitu kan. Karena kebetulan Minang jadi manggilnya Mak. Mama gitu, walaupun cowok ya udah aja gitu. Jadi kayak tapi kaget gitu. Iya. Hari selanjutnya itu terus terulang, dan menurut gue kayak itu disturbing sih. Maksud gue kayak paranormal activity lah gitu. Maksud gue kayak kenapa sih lu selalu nyamper ke kamar gue di jam 1 kalau nggak jam 2. Jadi gue kayak bener-bener skeptis, dan akhirnya gue nggak bakal ngelakuin kegiatan apapun di jam segitu gitu. Dan itu ternyata nggak terjadi sama gue doang. Besokannya gue cerita kan sama sepupu gue. Jadi kebetulan di sini rame sepupu gitu. Iya. Dan ada sekitaran 7 lah waktu itu, 7. Jadi 7-7-nya diperlakukan seperti itu juga lah. Jadi bener-bener yang kayak ke kamar sini 1, jadi digedor-gedor gitu, digedor-gedor, terus habis itu naik ke lantai atas, terus digedor-gedor kayak gitu-gitu. Kalau misalkan diketok pelan enggak, itu benar-benar kayak digedor-gedor, dor. Woi, udah sholat subuh belum? Buka, udah sholat subuh belum? Gitu. Selalu kalimat itu yang diulang gitu. Iya. Dan kita akhirnya, karena kita kan jadi kayak takut ya, akhirnya kita kita akhirnya tidur bareng di satu kamar yang emang kamarnya gede. Dan kebetulan dia deket ruang tamu. Akhirnya kita tidur bareng di situ. Pokoknya otomatis semua kunci pintu aja gitu, dan akhirnya itu terulang, dan bener-bener kayak dor. Ya kita semua takut lah gitu. Iya. Dan singkatnya kita cerita sama nenek kita. Nenek tuh kebetulan lagi di Pekanbaru, dan akhirnya dengar kabar ini akhirnya pulang. Iya. Pulang karena kita emang pokoknya setiap lebaran nenek tuh selalu pulang kampung. Nah, untuk lebaran lah gitu bareng sama yang sana. Kita kan karena masih pada kuliah, terus masih pada ini juga, jadi kan nggak terlalu inilah. Dan puncaknya yang bikin kita kayak akhirnya nelponin nenek kita, dia jam 2 tuh atau jam 1 gitu. Jadi pintu depan dibuka gede-gede, dibuka tuh, terus dia kayak ngomong, iblis, jin, siapapun, ayo masuk di sini, kita
bersama-sama sholat subuh. Gue kayak hah, itu kan kayak maksud gue kayak gue nggak ngarang cerita, tapi bener-bener kayak maksud gue ini pun di pikiran gue nggak masuk akal gitu. Iya. Gue kayak Ya ngapain sih gitu ya? Maksud kayak ngapain gitu kan, kayak gue pun jadi kayak hah kenapa sih gitu. Akhirnya besokannya minta tolong nenek pulang ke rumah ngelihat kondisi, dan emang nenek juga ngelihat secara langsung juga gitu kondisinya. Dan akhirnya cobalah nyari orang pintar lagi gitu, nyari orang-orang terdekat, ustadz, bukan orang pintar dulu sih, ustadz dulu, ustadz diajak ngobrol. Besokannya sama mungkin biar membuat jadi satu kepercayaan ya, saya memiliki buktinya. Wow, I like this. Oh, ini kejadiannya di 13 April 2021. Oke. Iya. Itu siapa? Om saya. Oh, oke. Ya. Ada. Sebelum jadi itu sebelum nenek saya pulang dari Pekanbaru ke Jakarta. Ya. Ada di satu momen kita sahur bareng, tapi di rumah saya yang di belakang. Iya. Karena kita sahur tuh selalu nggak nyaman. Pertama karena beliau ini kan karena ya kena lah gitu kan. Bahasanya saya mikir waktu itu mungkin ya ada saraf yang putus lah di bagian apa gitu, jadi kayak ya saya masih denial aja gitu, menganggap itu serupan gitu. Dan itu kan itu terjadi ya, maksud saya berhari-hari, dan itu nggak normal terus gitu. Karena kan beliau nggak mandi, nggak, jadi benar-benar di kamar aja gitu. Jadi kayak benar-benar kayak wah kacau lah gitu. Terus karena kita terganggu kalau kita sahur itu baunya itu nggak nikmat, akhirnya akhirnya sahurnya di rumah belakang. Jadi ada satu momen kita semua udah sahur, itu kan wah rumah belakang saya itu kan karena udah dipisah, maksudnya udah disekat-sekat, itu kan jadi lumayan sempit, karena emang rumah di belakang tuh emang khusus untuk sekitaran 3 atau 4 orang aja, karena ada saya, ibu saya, bapak saya, adik saya, tuh berarti otomatis ada sekitaran 10 orang lebih lah di dalam situ. Dan memang makannya udah pasti udah kebagi-bagi, ada yang di luar, ada yang di ini juga kan. Nah, ada di satu momen rumah belakang tuh kan kalau ngebuka pintu tuh harusnya kedengeran, karena emang pintu yang kayak tahu pintu koboi nggak, yang kalau kebuka set gitu-gitu. Oh iya. Ya, tapi ini cuma satu doang ya. Buka slide gitu, atasnya yang malah ngebukanya bisa kayak gini juga gitu, tutup gitu. Dan itu harusnya kedengerannya kenceng. Iya, normalnya sih harusnya terdengar. Betul, nggak ada suara apa-apa, tiba-tiba muncul langsung kayak ngapalin kalian di sini lah. Terus karena ada bokap kan kebetulan. Iya, jadi kayak dia kita makan aja gitu. Maksudnya kan karena ada bokap, jadi bokap yang tenang dulu, kita sahur. Kamu udah sahur belum? Ayo sahur dulu di sini bareng segala macam. Udah sholat subuh belum? Belum, kan ini belum subuh, waktunya belum subuh. Jadi kayak masih dengan pertanyaan yang sama ya? Aja segala macam. Masih dengan pertanyaan yang sama, dan memang nggak tahu kenapa gitu. Sebenarnya saya ceritanya rada scare karena masih ada om saya di situ juga. Wow. Nggak apa-apa ini? Gitu. Nggak apa-apa, santai aja. Oke. So, nanti ada plot twistnya lah gitu, dan yang bisa bikin gong lah ini. Iya. Terus kayak singkatnya ya udah, karena memang bokap bisa ngehandle, akhirnya diajak sama bokap ke rumah nenek lagi gitu, suruh istirahat segala macem. Jadi itu berhari-hari setelah dipanggil orang pinter, ustadz, dibacain doa, bikin pengajian, dan itu nggak work sama sekali. Tapi ada salah satu orang pinter, katanya tuh om saya punya janji untuk menikahi seseorang di kampung. Itu katanya ya. Tak kunjung ada kabar, entah itu ada hal yang memang dilakukan saat muda atau enggak, itu saya nggak bisa ceritain juga gitu. Atau memang sudah ada janji atau kayak gimana sama perempuan itu. Jadi kayak keburu, kata orang pintarnya, keburu udah perempuannya udah meninggal duluan.
Itu katanya, tapi sampai sekarang saya pun tidak percaya dengan itu karena saya pribadi tahu om saya gimana. Om saya tuh sebelum kejadian kayak gini rutinitasnya adalah jalan pagi, jalan sore, bener-bener yang hidupnya sehat, selalu olahraga, main tenis, terus main di rumah tuh kan ada meja pingpong juga, sering main pingpong bareng. Dan saya mikir kayak nih orang karena memang didatengin aja, maksudnya didatengin ke sini jadi akhirnya cerita aja gitu biar kelihatan kayak kerja lah, maksudnya kelihatan kayak gawe lah dia nanganin orang lah gitu. Terus kayak saya mikirnya ya udah paling kayak gitu aja kok. Ya, saya sampai sekarang pun tidak percaya dengan cerita itu gitu. Dan karena tidak berhasil juga, nggak ada hasilnya setelah udah dipanggil berapa kali orang-orang, maksudnya daripada ngabisin budget juga untuk manggil orang gitu kan. Dan itu inian akhirnya kita menyerahkan ke medis. Akhirnya ada sekitar 5 hari atau seminggu tuh, akhirnya bukannya kita nggak sayang tapi ini bentuk sayang kita gitu ke om kita juga gitu. Akhirnya kita menaruh ke rumah sakit jiwa dalam tahapan untuk diawasi lah gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu kalau dia di kamar, kalau kita lagi tidur, perilaku apa yang bisa dilakukan oleh om saya gitu. Karena ada satu momen di mana kakak saya yang paling tua itu setelah dia mandi di bawah, jadi kan dia harus naik ke atas, kamar dia kan di atas. Udah berpakaian juga lah, tinggal naik ke atas doang untuk ngeringin rambut. Tiba-tiba dikejar dari bawah ke atas. Dan emang kayak benar-benar itu bikin kakak saya trauma. Gitu. Jadi abis kelar mandi dikejar ke atas, terus kayak main dorong-dorongan pintu, nahan pintu gitu. Kakak saya nahan pintu, om saya benar-benar kayak mau buka pintu gitu. Akhirnya kayak benar-benar. Dan itu kejadiannya nggak ada saya kebetulan waktu itu, dan saya lagi nggak tahu, saya lupa saya lagi di mana. Terus enggak ya. Dan itu buat trauma sendirilah ke kakak saya. Dan akhirnya setelah menilai dan menimbang juga gitu keluarga saya, akhirnya ya udah pada sepakat untuk kayak udah ditaruh rumah sakit jiwa aja dulu gitu. Dengan pengawasan dari orang sana, dan juga kita setiap hari datang ke sana untuk melihat prosesnya ataupun progresnya gitu lah. Setelah dikasih obat tenang segala macem, dan ternyata sampai sekarang psikologisnya belum aman. Dan beliau harus butuh obat, kalau obatnya habis dan lupa kontrol, beliau bisa lost control kembali. Jadi sampai sekarang kejiwaan beliau tidak bisa disembuhkan. Kejiwaannya bisa dibilang nggak stabil lah kalau seandainya nggak ada obat gitu. Dan ini yang bikin saya ngerasa kehilangan om saya, karena saya lumayan dekat sama om saya juga kan. Dan memang beliau ini saya dari kecil suka main tenis meja pingpong bareng, tenis meja bareng. Terus habis itu kebetulan karena kakek juga lumayan invest banyak di rumah biar cucu-cucunya kalau main di rumah tuh seneng lah gitu, biar anteng ya. Sering berenang bareng dan segala macam bareng kayak gitu. Bener-bener kayak kita kehilangan aja gitu, karena om saya ini kan yang biasanya emang bawa mobil nemenin nenek saya sama kakek saya untuk jalan kemana-mana gitu. Kira rutinitasnya sekarang di rumah itu bener-bener yang kayak ya udah kayak gitu aja gitu. Dan bener-bener harus kita ingetin terus kayak udah mandi belum, udah makan belum. Terus akhirnya beliau jadi jarang olahraga, berat badannya sekarang itu naik signifikan gitu. Dan ini yang menurut saya kayak sebenarnya saya masih percaya dengan hal-hal, saya bukan gak percaya sih, saya percaya dengan hal mistis. Saya juga percaya dengan hal logika ataupun logis gitu. Saya logis ya terjadi karena mungkin om saya tidak banyak interaksi sama orang di luar dan lebih banyak interaksi sama yang seumur-umur sama saya gitu, dan jarang lah bergaul dengan yang seumuran beliau juga mungkin ya, atau gimana saya kurang tahu. Yang saya tahu adalah beliau orang yang baik. Dan ya udah sekarang kehidupannya ya benar-benar di depan TV dan nonton TV aja. Dan itu yang menurut kita ya mungkin ini jalanan terbaik gitu. Jadi kayak kita selalu ngingetin kalau misalkan kita lagi mau sholat maghrib bareng, ayo sholat maghrib bareng kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih udah bertahun-tahun ya, berarti dari 2021 sampai sekarang 2025 nggak ada hal-hal kayak gitu lagi, dan benar-benar kayak stabil sih. Dan paling seperti itu. Kalau misalkan lebih dalam lagi sebenarnya banyak.
Tapi sepertinya saya tidak bisa menceritakan karena kalau yang cerita santet itu menurut saya terlalu ini deh, terlalu private deh takutnya Iya, iya. karena ini menyangkut Iya, keluarga. iya. Aman, aman. ada Yang campur bisa tangan kita dan- ceritain, kita ceritain aja. Kalau enggak, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, gitu. oke. Paling seperti itu. Jadi hal yang saya rasa di keluarga saya lumayan complicated juga. Lumayan banyak cekcok juga, tapi inilah yang ngebentuk kita gitu loh untuk Oke, jadi lebih solid dan lebih Iya, sayang iya. satu sama lain. oke. Mungkin kalau nggak ada insiden itu mungkin saya selalu mikirnya kayak gak banyak hal yang bisa saya ketahuin, tapi seenggaknya saya tahu kalau seandainya saya nggak terlalu dekat sama nyokap saya nanti gimana gitu loh. Jadi saya sebisa mungkin sekarang kalau misalkan saya ada waktu, saya ke nyokap saya, ngobrol sama nyokap saya, even saya pulang dari kerja Iya, iya, gitu. iya. Karena beliau memang sedari kecil udah rentan sama penyakit. Jadi yang saya pikirkan adalah kenapa nyokap saya bisa ngeluarin suara melengking, terus habis itu nyokap saya bisa berperilaku, ataupun keluarga saya ataupun om saya mikirnya adalah kalau dari nyokap saya pribadi, saya mikirnya kalau nyokap saya itu emang dari kecil rentan sakit. Jadi kalau memang sudah sakit biasanya bisa berhalusinasi Iya, kayak gitu paling. Jadi saya mikir kejadian kemarin itu adalah sebuah halusinasi yang dibuat karena kecapean. iya, iya, iya. Oke. Terima kasih banyak telah Semoga lah ya. bercerita di malam ini. Sukses selalu Bang ya. Sukses selalu. Salam untuk keluarga dan teman-teman. Makasih banyak ya Mas. Saya yang terima kasih. Saya yang terima kasih karena memang saya yang membutuhkan cerita. Sukses selalu, sukses selalu. Mas juga sukses selalu ya Mas. Amin. Semoga channelnya Amin. Amin.